Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Reski. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh Pak dosen pengampu mata kuliah Jurnalistik Siaran TV yang telah diberikan selama semester 3 ini. Jadi yang pertama, apa itu jurnalistik siaran TV? Pengertian dari jurnalistik siaran TV adalah proses pencarian, pengumpulan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita melalui media televisi. Dengan berkembangnya teknologi kamera, agak sulit untuk mengatakan hanya kamera standar broadcast yang dapat digunakan untuk memproduksi program televisi. Idealnya memang begitu, karena beberapa format program hanya dapat diproduksi dengan standar kamera broadcast. Namun, dengan perkembangan kreativitas program televisi, beberapa format program dapat menggunakan kamera yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk produksi program televisi. Apalagi tidak ada aturan yang baku yang mengatur bahwa sebuah program televisi harus menggunakan standar kamera tertentu, khususnya untuk program non-drama. Kemudian Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran P3 menyebutkan program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang sifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Dalam hal ini, tidak menjelaskan kualitas gambar. Dalam hal ini tidak diatur menggunakan kamera standar khusus. Perlu diketahui, kualitas atau format video dari kamera yang umum pakai saat ini ada kualitas HD atau Standard Definition, kualitas gambar dengan resolusi 640 x 480 pixel, HD atau High Definition dengan kualitas gambar beresolusi 1280 x 720 pixel. Adapun Full HD dengan kualitas gambar dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan jenis-jenis kamera dan perangkat pendukungnya yang hasil rekamannya dapat digunakan untuk materi program televisi, khususnya non-drama. Yang pertama adalah kamera pedestal. Kamera pedestal atau pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang biasa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak digunakan portage traveler. Yang pertama ada pedestal up, yang artinya kamera dinaikkan. Kemudian pedestal down atau kamera diturunkan. Jadi pedestal ini sebenarnya adalah teknik dalam penggunaan kamera. Yang kedua ada EFP atau Electronic Film Production. Kamera EFP adalah kamera yang digunakan untuk produksi non-berita. Kamera ini biasanya digunakan untuk produksi drama, sinetron, program non-drama, dan lain-lain. Ciri-ciri dari kamera ini adalah dilengkapi dengan aksesoris seperti tripod, crane atau Jimmy Jeep, dan kadang dilengkapi dengan zoom zero atau remote pengatur pembesar gambar, viewfinder, dan juga intercom. Yang ketiga adalah ENG atau Electronic News Gathering. Kamera ENG adalah kamera yang digunakan untuk meliput sebuah peristiwa, kejadian, ataupun sebuah berita. Ciri-ciri dari kamera ini adalah bentuknya yang portable, artinya mudah dibawa kemana-mana, dilengkapi dengan shake reduction atau peredam getaran atau goncangan, serta dilengkapi dengan baterai yang daya tahan yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah kamera DSLR. DSLR atau Digital Single Reflection Lens. Jenis kamera ini awal tahun 2000-an baru marak digunakan sebagai kamera untuk AV atau audio video. Awalnya hanya digunakan untuk foto still, namun setelah DSLR dilengkapi dengan alat perekam video, kamera ini pun menjadi salah satu pilihan untuk memproduksi program televisi dan film. Setelah pembahasan tentang beberapa jenis kamera yang digunakan dalam penyiaran televisi,
Agar penyajian menjadi lebih menarik dan variatif, maka secara umum terdapat 5 jenis format penyajian untuk sebuah penampilan buletin berita, yaitu yang pertama, cut spot atau reporter package. Yang kedua, reader ulay atau underlay. Yang ketiga, non-intro. Yang keempat, font atau still. Dan yang keempat, reader only. Jenis format penyajian tersebut memang tidak mutlak untuk harus selalu dihadirkan dalam satu sajian buletin berita atau news bulletin, tetapi akan sangat bergantung pada kepentingan, daya tarik, dan variasinya. Seorang produser news bulletin bisa saja memutuskan untuk tidak memerlukan salah satu atau dua di antara format tersebut. Hal itu tentunya sudah merupakan hasil pertimbangan yang masak. Berdasarkan pengalaman, kelima format tersebut seringkali digunakan dalam satu penyajian buletin berita. Yang pertama, cut spot atau reporter package. Cut spot atau reporter package. Format ini juga disebut dengan reporter package atau package reporter, karena format ini memberikan kesempatan kepada reporter untuk membacakan sendiri laporan yang dibuatnya melalui voice over atau dubbing. Dalam format ini, karena reporter akan membacakan sendiri laporannya, maka mereka membuat dua bagian laporan. Bagian pertama adalah lead atau juga disebut sebagai intro yang durasinya antara 15-20 detik. Lead atau intro ini nantinya akan dibacakan oleh penyiar berita di studio sebelum paket reporter diluncurkan ke udara atau on air. Sementara bagian kedua adalah laporan utama. Panjang paket reporter berkisar antara 1,5 hingga 3 menit, bergantung pada bobot atau kepentingannya atau panjang durasi buletin berita. Biasanya, reporter yang bersangkutan juga akan muncul di layar on TV atau on screen di bagian depan atau tengah atau bagian akhir dengan latar belakang objek yang sedang ia laporkan. Yang kedua adalah reader underlay, yaitu seluruh naskah dibaca penyiar akan tetapi ditunjang oleh visual durasi 1 menit. Yang ketiga adalah cut spot. Cut spot, penyiar mengantarkan berita dilanjutkan cut to, laporan reporter, live reporting, atau live program dan delay program. Roast system yang pertama, reported on the spot on the screen. Ada kemunculan reporter di lapangan sebentar. Yang kedua, reported on the spot of the screen, semua dilakukan dengan dubbing. Yang ketiga, reporter of the spot on the screen, yaitu cuma narasi yang dikeluarkan. Dan yang keempat, reported of the spot of the screen, atau pembacaan narasi oleh pihak lain. Yang keempat adalah dengan menggunakan teknik font still. Font still, laporan berita yang disampaikan lewat saluran telepon. Yang kelima ada non-intro. Non-intro sama dengan format reader, hanya saja penggunaan yang berbeda. Format non-intro bisa digunakan saat menjelang berakhirnya paket berita tersebut dengan cara mengulang atau merangkum menjadi top story dalam paket berita tersebut. Dan yang terakhir adalah tugas liputan khusus dalam investigasi. Jurnalistik investigasi atau jurnalisme investigatif, yaitu peliputan dan pelaporan peristiwa atau masalah secara mendalam. Peristiwa atau masalah yang diliput dalam jurnalisme investigasi umumnya kasus yang dianggap memiliki kejanggalan dan diduga terjadi penyelewengan atau pelanggaran di dalamnya. Jadi ada beberapa poin dalam tugas liputan khusus investigasi. Yang pertama, sesuai yang saya tulis dari pembahasan materi yang telah diberikan oleh Pak Andi Fadli kemarin. Pertama, maksimal perekaman selama 30 menit. Candid kamera tidak sembarangan dipakai jika tidak ada izin dari pihak tertentu. Jadi kalau kita melakukan suatu investigasi, sebaiknya saat kita menggunakan candid kamera itu harus sesuai dengan izin dari pihak tertentu.
supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan candid camera. Yang selanjutnya, kamera candid tidak sembarangan dipakai dalam liputan investigasi. Jangan menggunakan kamera candid selain investigasi. Kemudian, liputan investigasi sekarang bukan sekedar merekam dalam perekaman gambar, memiliki beberapa prinsip, antara lain ada yang namanya continuity direction, yaitu arah pandang, dan ada yang namanya arah gerak. Standar pengambilan gambar itu 8 detik. Kemudian tidak dibenarkan mengambil gambar menggunakan kamera kecil saat melakukan investigasi. Lalu kemudian ada yang namanya garis imaging atau garis tengah atau imaginary line. Garis imagine atau imaginary line itu sebenarnya tidak ada, tetapi ada di dalam pikiran saat kita mengambil gambar. Dan memang garis imagine ini harus benar-benar kita ketahui dulu bagaimana teknisinya, lalu kita mempraktikannya di lapangan kerja. Jangan asal-asalan, karena ini sangat-sangat penting dalam sistem teknik pengambilan gambar dalam penyiaran. Nah, yang terakhir, jika melanggar garis imajiner maka akan jump off screen. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dalam tugas final mata kuliah jurnalistik siaran TV. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan saya kurang lengkap. Terima kasih. Saya Fitri Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.